Begitu sistem mendeteksi seseorang membual di dekatmu, itu akan terjadi padamu. Awalnya kamu tidak percaya. Hingga saudara baikmu membual bahwa daftar emas kultivasi. Langkah pertama sama seperti sehelai rambutnya, detik berikutnya kamu mendapatkan kultivasi kaisar abadi. Dan mereka akan tercengang, hari ini adalah kelas latihan menari pertama saat sekolah dimulai, kamu berlatih bersama Wang Zihan. Sebelum latihan dimulai, dia terbiasa membual. Sejujurnya, aku bukan lagi Ban Suejing, melainkan leluhur tari. Masih ada waktu bagimu untuk menyerah sekarang. Hanya karena kata-katanya ini, setelah dia selesai membual, detik berikutnya kamu benar-benar menjadi leluhur tari. Berlatih dengan Wang Zihan, tentu saja kamu dengan mudah mengalahkan Wang Zihan hingga ke pojok, namun sayangnya. Sejak hari itu, Wang Zihan tidak banyak membual, karena tidak ada yang bisa dibualkan. Dan sistem menetapkan bahwa kamu tidak boleh dengan sengaja membimbing pemikiran orang-orang di sekitarmu, jika tidak sistem tidak akan mengizinkan penolakan. Ah, sungguh aturan yang mengerikan. Karena itulah sekarang hanya memiliki kultivasi leluhur tari. Senjata ilahi dan teknik kultivasi lainnya, hari ini kalian sedang mengikuti kelas menari. Tentu saja, di benak semua orang di negara naga. Teringat seorang suci Hongmeng, mendeteksi pemandangan jalanan Yongzhou di luar wilayah, demi melindungi hutan negara naga. Sekarang turunkan daftar emas peringkat, mereka yang masuk daftar dapat memperoleh pelepasan yang tiada tara. Sekarang daftar emas kultivasi muncul. Daftar akan diumumkan 1 jam kemudian, detik berikutnya benda emas muncul di langit. Semua orang bergegas keluar, melihat gulungan emas besar yang belum terbuka di langit. Hanya merasa sangat megah, benda sebesar ini jelas bukan buatan manusia. Astaga, daftar emas kultivasi, apakah ini akan mendaftarkan semua ahli di negara naga kita? Kemudian memberikan hadiah, ini mungkin bukan giliran kita masih memikirkan cara. Untuk bertahan di hari-hari berikutnya, begitu kata-kata ini keluar, semua orang yang hadir terdiam. Suara yang baru saja muncul di Lauhai juga mengatakan, ada alam semesta luar wilayah yang mendekat. Siapa tahu setelah beberapa waktu akan muncul monster apa? Daftar emas ini mungkin adalah dunia yang terus merasakan ancaman. Itulah sebabnya mulai memberikan kekuatan kepada para ahli, ingin membiarkan para ahli dunia bertindak sebagai pahlawan untuk melawan alam semesta luar wilayah itu. Kamu melihat daftar emas kultivasi di langit, tiba-tiba teringat perilaku anjing sakura itu sebelumnya. Berita mengatakan anjing sakura juga merupakan cahaya keemasan yang muncul di langit. Kemudian setelah 4 atau 5 jam, terjadi ledakan, sepertinya. Apakah hal seperti ini juga akan terjadi di negara naga? Setelah memikirkannya, kau mengeluarkan ponselmu dan mengirim pesan kepada pacar daringmu, Shen Youchu. Kau mengirim pesan, sayang, negara naga sedang dalam masalah. Jangan berada di sekolah sekarang, cepat cari alasan untuk pulang dan minta perlindungan keluargamu. Shen Youchu di sisi lain menerima pesan itu. Dia melihatnya dan langsung membalas tanpa ragu. Baik, kamu juga harus hati-hati. Tepat setelah Shen Youchu mengemudi meninggalkan sekolah. Detik berikutnya, suara terdengar dari siaran sekolah, semua siswa, jangan panik. Jangan berlarian. Sekarang, mohon kembali ke asrama terlebih dahulu. Pihak berwenang sedang menyelidiki masalah ini dan hasilnya akan segera keluar. Sementara kau dan Wang Zihan hanya bisa patuh tinggal di asrama. Lagi pula, keluarga mereka adalah keluarga biasa. Keluargamu masih petani miskin 3 generasi di pedesaan, apalagi kembali ke asrama yang familiar. Hati Wang Zihan yang panik menjadi tenang. Asrama memang nyaman. Di sini benar-benar aman. Wang Zihan berjalan ke ambang jendela, melihat gulungan emas di langit. Dan bertanya, Kak Yuan, menurutmu apakah negara naga kita memiliki ahli yang lebih tinggi dari Dewa Tari? Aku tidak tahu. Kau sekarang adalah Dewa Tari. Bagaimanapun, kau belum merasakan tanda-tanda terobosan. Tentu saja, mungkin juga dia belum pernah berkultivasi. Segera, peringkat emas kultivasi, peringkat ke-200, Cai Kun. Tinggal di Luodu, kesempurnaan alam Mingdao Changwo. Hadiah, pil pencerahan. Dapat membantu terobosan 100% saat menembus alam Mingdao Changwo ke alam pencerahan. Mendengar kata-kata di benak mereka, seluruh gedung asrama berseru kaget. Sial, pil pencerahan. Benda ini sepertinya. Keadaannya tak ternilai harganya. Begitu dibuat, langsung dipesan oleh para ahli. Hebat sekali, peringkat ini memang luar biasa. Namun, peringkat terakhir pun berada di alam Mingdao Changwo. Aku, yang berada di tingkat 8 pemindahan darah, hanya bisa menonton. Keterlaluan sekali. Melihat peringkat itu, setelah dunia Mingdao. Satu langkah terobosan ke depan termasuk dalam ranah transenden dari pelepasan telepati. Masing-masing adalah Mingwen Zunze. Shenhuo Zhenyi Changwo Mingdao. Dui Tianshen Dao Xianzun. Alam-alam ini adalah alam yang saat ini dikenal oleh semua orang di Longguo. Adapun apakah ada alam yang lebih tinggi di atas, tidak ada yang tahu. Karena tidak ada yang menerobos, mungkin ada juga alam Xianzun yang tidak menari. Namun, tidak pernah terungkap,
Luodu, sebuah flat besar. Cai Kun, mengenakan celana ketat yang tampan, juga berada di balkon. Mengamati Jinbao kultivasi, melihat peringkatnya, dia memutar tangannya. Dia menghela nafas, alamku hanya bisa berada di peringkat 200. Longguo memang tempat bersembunyinya naga. Aku akan terus berlatih Taishan Kaoku sampai 1 ton dikeluarkan. Aku bisa menjadi orang kuat seberat 1 ton. Langit. Jinbao kultivasi masih terus memuntahkan nama-nama. Jinbao kultivasi. Peringkat 150, Wang Yuan, tinggal di Motuo. 1 ton di tengah, Jinbao kultivasi, peringkat 110. Ding Zhen, tinggal di Motuo, 1 ton tingkat tinggi. Jinbao kultivasi, peringkat 21, Subai. Tinggal di Jiangcheng, tingkat rendah Xianzun, hadiah Hong Mengzi, 700 juta hadiah. Dan merasakan langit dan bumi, kekuatan tempur sangat meningkat. Melihat nama ini, matamu berbinar. Tianwang kultivasi ini sepertinya mengambil nama asli seseorang. Nama kehidupan masa lalu, tanpa diduga diambil. Jadi Jinbao kultivasi menandai. Nama kehidupan masa lalumu, Subai, bukan nama Suyuan saat ini. Sepertinya. Kultivasi Xianzun tariannya masih tidak bisa menghindari surga. Tapi ini juga bagus. Kamu tidak ingin terlalu pamer. Melihat namamu di Jinbao kultivasi, kamu cukup puas. Mampu mencapai peringkat 21 di seluruh Longguo sudah sangat bagus. Para siswa di sekolah. Sejauh yang dia tahu, yang tertinggi adalah Dong Tian, yang terkuat di antara para guru adalah kepala sekolah. Hanya kultivasi Dewa Surgawi. Untuk meremahkannya, lihatlah daftar emas di langit. Masih sedikit penasaran dengan sisa 20 orang itu, aku tidak tahu apakah ada di antara mereka yang melampaui Yang Mulia Abadi. Jika ada orang di alam itu, Wang Zihan mungkin bisa membual. Kemudian terwujud pada dirinya sendiri, daftar emas tidak hanya lambat, tetapi juga mengungkapkan 20 nama teratas. Peringkat ke-20 dalam daftar emas kultivasi, Xiao Jibo tinggal di Jiangcheng, alam Yang Mulia Abadi. Hadiah pil kebangkitan, menggunakan pil kebangkitan, dapat membuat seseorang tertidur. Setelah sehari, semua fungsi tubuh diperbaiki, kembali muda, jalur keabadian yang patah karena usia tua. Akan dibuka kembali, diharapkan dapat dipromosikan, saat melihat nama ini lagi. Kau sedikit gemetar ketakutan, itu orang tua yang jahat yang mempraktikkan seni iblis, dia sering menjarah gadis-gadis cantik di mana-mana. Aku tidak tahu apa yang dia lakukan setelah menangkap mereka, tetapi menurut statistik, gadis-gadis yang menghilang di tangannya. Setidaknya ada ribuan orang. Setelah pihak berwenang menyadarinya, mereka segera mengeluarkan surat perintah penangkapan. Pada saat yang sama, mereka juga mengirim banyak ahli untuk membunuhnya, tetapi tanpa kecuali. Mereka semua dibunuh balik dan melarikan diri olehnya, pihak berwenang menderita kerugian besar, mengira tidak ada yang bisa menangkapnya. Hingga kemudian kau menerima tugas yang dikeluarkan oleh keluarga Shen, untuk menyelamatkan seorang gadis bernama Shen Youchu. Saat itu, kau baru saja mewujudkan tingkat 5 Yang Mulia Abadi. Melihat banyak uang, kau langsung pergi tanpa ragu-ragu. Memanfaatkan Xiao Jibo berkultivasi, kau berhasil menyergap dan berhasil menyelamatkan Shen Youchu. Kupikir Xiao Jibo sudah mati, tetapi daftar emas kultivasi hari ini mengungkapkannya. Xiao Jibo ini ternyata belum mati. Di sisi lain, keluarga Shen. Setelah Shen Youchu melihat namamu, hatinya dipenuhi dengan kegembiraan dan kebanggaan. Bagaimanapun juga, kau adalah satu-satunya pria di hatinya. Semakin tinggi peringkatnya, tentu saja dia semakin bahagia. Tetapi ketika dia melihat peringkat ke-20, pipi putihnya yang kemerahan, langsung memudar, nama Xiao Jibo ini. Dia mengingatnya dengan jelas, saat itulah dia menangkapnya dan bersiap untuk menggunakan seni iblis untuk memetik yin dan esensi primordial gadisnya. Pada saat krisis, untungnya Subai datang tepat waktu. Kalau tidak, dia benar-benar akan mati di sana. Daftar emas kultivasi, peringkat ke-20. Ergo tinggal di Kyoto, mencapai tingkat Xianzun, hadiah tingkat. Matamu berbinar, selama ada tingkat kecil, itu berarti di atas Xianzun tingkat 5. Masih ada tingkat yang lebih tinggi, seharusnya di 5 besar, tingkat baru akan muncul. Daftar emas kultivasi, peringkat ke-5, Ya Bia. Tinggal di Fendu, Zhenxian, ingin mendirikan hukum pengendalian angin. Hukum pengendalian angin, dapat merasakan elemen angin langit dan bumi, mengubah dan memanipulasi. Berubah-ubah, seluruh asrama tiba-tiba meledak dalam seruan. Zhenxian, tingkat apa ini? Pantas saja negara naga kita. Para ahli semuanya bersembunyi. Daftar emas kultivasi satu demi satu putri, satu demi satu ahli film dan televisi. Semuanya muncul di mata publik. Daftar emas kultivasi, peringkat ketiga. Rantai darah, tinggal di Jiangcheng, Zhenxian. Ingin mendirikan rantai darah pembantaian, di mana parasit hidup, iblis darah tulang asli, dapat menelan suplemen biru darah. Senjata yang sangat berbahaya, orang yang tidak waras tidak dapat menguasainya. Melihat nama ini, sudut matamu berkedut,
rantai darah ini bukan orang yang kamu kenal. Bukankah dia seorang loli kecil? Bagaimana mungkin dia seorang Zenxian? Mengingat pertama kali kamu bergabung. Ketika organisasi hadiah itu, kamu bertemu dengan seorang loli kecil berambut putih ekor kuda kembar bermata merah yang manis. Dengan mentalitas LSP, kamu langsung menyapanya. Loli kecil itu disapa olehmu. Seluruh orang itu tercengang, lalu wajah kecilnya memerah dan berbalik untuk lari, membuatmu merasa bingung. Beberapa bulan kemudian, kamu pergi ke organisasi untuk melihat tugas apa yang bisa diambil. Loli kecil itu tiba-tiba berlari keluar dari sudut gelap, melompat dan meraih lehernya. Kemudian, kap sekali, mencium wajahnya, lalu dengan wajah merah berkata apa? Namaku Rantai Darah, aku menyukaimu, aku ingin kamu menjadi pacarku. Saat itu kamu langsung menolak, karena Shen Youchu sudah mengaku padamu, kamu harus sepenuh hati. Sejak saat itu kamu tidak pernah melihat loli kecil itu lagi. Sampai suatu hari, kamu melihat daftar peringkat organisasi. Yang pertama ternyata adalah loli kecil itu, dan loli kecil bernama Rantai Darah ini, juga seorang yandere. Kau langsung mati rasa di tempat dan sejak itu memutuskan untuk tidak lagi mengambil tugas dari organisasi. Karena kau takut si kecil loli bernama Rantai Darah itu tidak menyukaimu dan langsung menghabisimu. Papan peringkat emas masih terus diumumkan. Papan peringkat kultivasi, tempat kedua, Luan King. Tinggal di Modu, alam dewa sejati, hadiahnya adalah harta spiritual, sepasang sayap ganda yang lincah. Bonus pencerahan mendalam dari Istana Misterius 9 Langit, dapat dengan cepat mengembangkan Istana Misterius 9 Langit, nama ini muncul. Seluruh asrama kembali gempar. Luan King, bukankah dia dewa perang wanita Longkuo? Aku ingat kultivasinya hanya level dewa abadi 5 Dao. Wah, dia menyembunyikan kekuatannya. Memiliki kekuatan tetapi menyembunyikannya, aku menyerah. Mengapa tempat kedua dan ketiga semuanya wanita? Lantong Bao, berikan sedikit kekuatan. Segera, di bawah tatapan semua orang. Akhirnya, peringkat kultivasi nomor 1 akan muncul. Kemunculan peringkat kultivasi nomor 1. Benar-benar berbeda dari yang lain. Hanya suara auman naga yang terdengar, seekor naga emas bercakar 5 dengan ekor merah menyala. Muncul dari awan di ketinggian, matanya seperti matahari, membuat orang tidak berani menatapnya. Naga emas bercakar 5 mengitari papan peringkat kultivasi 2 kali, lalu di bawah tatapan semua orang. Terbang ke depan peringkat pertama di papan kultivasi, membuka mulut naga dan memuntahkan api emas. Peringkat kultivasi nomor 1, sejak papan kuning mulai muncul, peringkat kultivasi nomor 1. Mu Rongsue tinggal di Dongdu. Alam Dewa Surgawi, hadiahnya adalah kerasukan naga emas bercakar 5, mendapatkan gelar Putri Naga Sejati, makhluk apapun yang bertemu Putri Naga Sejati akan ditekan. Hanya bisa mengerahkan 50% kekuatannya. Melihat hadiah untuk tempat pertama ini, seluruh penonton langsung tercengang. Putri Naga Sejati, hadiah ajaib macam apa ini? Menekan. Hanya bisa mengerahkan 50% dari kekuatan asli. Ini adalah kekuatan aturan. Kau lihat papan peringkat kultivasi di langit. Juga terdiam. Saudara-saudara laki-laki Longkuo, tidak bisakah kalian memberikan sedikit kekuatan? 3 teratas semuanya ditempati oleh wanita cantik. Bisakah atau tidak, tepat ketika kau terdiam. Wang Zihan di samping sangat meremehkan, tanpa sadar mulai membual. Hadiah papan peringkat kultivasi ini. Nama Mu Rongsue nomor 1 ini, belum pernah kudengar. Sampah macam apa? Tidak sebaik sehelai rambutku. Keluhan Wang Zihan sangat masuk akal karena orang-orang yang hadir. Tidak pernah mendengar tentang Mu Rongsue. Mendengar ini, suara sistem datang di benakmu. Menyerbu meridian dan ratusan lautan, kamu merasa sangat kuat dan misterius. Rasanya seperti akan meledak. Tidak baik, kamu mengatupkan gigimu. Lian Meng berbalik dan bergegas ke kamar mandi, dengan suara keras menutup pintu. Sial, apa yang kamu lakukan? Wang Zihan terbangun karena ulahmu. Dengan gerakan itu, kamu menyuruhnya melompat. Wang Zihan mendengar kamu mengatakan sakit perut, dan dia langsung merasa perutnya juga sedikit sakit. Lian Meng mengetuk pintu. Sial, kita makan dari jendela yang sama. Cepatlah buang airnya. Kamu di kamar mandi, bagaimana bisa merasakan hal yang sama? Tetapi kamu tidak punya waktu untuk berbicara dengan Wang Zihan. Kamu sekarang hanya merasakan energi di dalam tubuhmu. Berusaha sekuat tenaga mengendalikan misteri di dalam tubuh untuk menerobos rintangan itu. Akhirnya, kamu menerobos tanpa ingin mendahului. Tepat saat kamu menerobos, langit tiba-tiba mengeluarkan ikan raksasa. Dong Douyun Ding Tiangong. Guru, cepat keluar dan lihat kultivasi dan nama Anda. Kultivasi dan nama Anda telah diekspos di daftar emas. Daftar emas kultivasi ini terlalu buruk, bahkan tidak memberitahu Anda sebelumnya. Kultivasi, nama, dan alamat Anda telah dirilis. Mendengarkan di depan. Murid perempuan termuda yang dimanjakan, Kaisar Wanita Istana Surgawi Mu Rongsue, baru berusia 29 tahun. Mengenakan gaun putih mengalir dan anggun dengan wajah cantik seperti salju, matanya memancarkan sedikit cinta dan kelembutan. Tidak masalah,
peristiwa besar akan segera tiba. Guru juga tidak mungkin menutup gunung dan berkultivasi secara tertutup. Pengorbanan surga, aku akan menjadi orangnya. Secara alami, aku juga berharap untuk menenangkan dunia yang kacau. Tidak apa-apa alamatnya dirilis. Tentu saja, di saat-saat genting, akan ada orang resmi yang kembali untuk mengundangku keluar dari gunung. Mu Rongsue melihat ke daftar emas kultivasi di atas langit, 3 nama teratas di daftar emas kultivasi. Sambil menggelengkan kepala sedikit, para kultivator di kerajaan naga sudah seperti ini, 3 teratas di daftar emas kultivasi. Tidak ada satupun pria. Pada saat ini, langit dan bumi tiba-tiba bergetar. Melalui puluhan ribu mil, Mu Rongsue melihat seberkas cahaya keemasan terbang dari Jiangcheng. Dalam guncangan langit dan bumi, sinar cahaya keemasan itu berubah menjadi sosok berekor merah keemasan. Hanya dengan sekali pandang, Mu Rongsue merasa menerima tekanan yang sangat besar. Membuatnya tidak bisa mendukung, dan pada saat yang sama sangat terkejut, karena dia tidak bisa melihat kekuatan sosok itu. Di bawah catatan Mu Rongsue, sosok emas berekor merah itu bergerak. Dia melihat daftar peringkat emas kultivasi di depannya, mendengus dingin, seolah-olah ada sesuatu yang tidak jelas. Kemudian, dia menampar dengan satu telapak tangan. Tamparan ini, langit dan bumi berubah warna karenanya, angin dan awan berkumpul di telapak tangannya. Di benak semua orang Longkuo muncul sebuah suara. Perhitungan salah, daftar peringkat emas kultivasi ditutup sementara. Hapus 30 nama teratas, besok pada saat ini, daftar peringkat emas kultivasi akan dibuka kembali, pelatihan dimulai. Hadiah akan dibagikan kembali. Kemudian, daftar peringkat emas kultivasi perlahan-lahan disimpan. Naga emas bercakar 5 yang familiar itu, terbang keluar dari awan, diam-diam melirik sosok emas itu. Lalu, dengan kecepatan yang sangat cepat, mengulurkan cakar naga untuk mengambil gulungan daftar emas dan terbang ke awan. Menghilang tanpa jejak. Melihat ini, sosok emas berekor merah itu juga mengangguk puas, lalu perlahan menghilang. Hanya dalam sekejap, seluruh langit kembali menjadi pemandangan yang sama, awan masih sama, seolah-olah baru saja. Daftar peringkat emas kultivasi dan sosok emas berekor merah, ekor merah telah muncul untuk sementara waktu. Saat ini, Mu Rongsue di langit puncak awan, benar-benar terpana. Daftar peringkat emas kultivasi benar-benar dihancurkan oleh seseorang dengan satu telapak tangan. Itu adalah kekuatan surga. Mungkinkah kekuatan sosok itu telah melampaui surga? Tapi, bagaimana ini mungkin? Alasan mengapa surga adalah karena itu adalah satu-satunya tahu di dunia ini. Bagaimana mungkin dunia yang memiliki surga melahirkan seseorang yang kekuatannya melampaui surga? Mu Rongsue menarik kembali keterkejutan di hatinya. Sepasang mata indah seperti air musim gugur, terakhir melihat kota Yingjiang. Dia menutup matanya, berbalik dan kembali ke kamarnya, berbaring di tempat tidur. Dia awalnya ingin tidur untuk beristirahat, tetapi, setiap kali dia menutup matanya, sosok berekor merah itu akan muncul di benaknya. Ini bagaimana? Mengapa detak jantungnya menjadi lebih cepat? Sosok emas berekor merah menghancurkan daftar peringkat emas kultivasi dengan satu telapak tangan. Disaksikan oleh semua orang Longkuo di sana. Ada 2 pertanyaan di hati orang-orang di seluruh negeri, yaitu, siapakah orang ini sebenarnya? Tingkat kultivasi apa yang dia miliki? Kita perlu tahu. Sebelum daftar emas kultivasi muncul, puncak kultivasi yang diterima secara umum di seluruh negeri adalah 5 dewa abadi. Tetapi ketika daftar emas kultivasi keluar, orang-orang di seluruh negeri menyadari bahwa ternyata di belakang 5 dewa abadi masih ada banyak tingkatan kultivasi, 5 dewa abadi, dan dewa abadi sejati. Dewa abadi surgawi, awalnya mengira dewa abadi surgawi adalah yang terkuat, tetapi siapa yang tahu? Pada akhirnya muncul sosok emas misterius yang menghancurkan daftar emas kultivasi dengan satu telapak tangan. Ini benar-benar membuat pikiran semua orang kosong. Karena, kejadian ini menimbulkan keterkejutan yang luar biasa pada kognisi mereka. Jalan surga tidak terkalahkan, daftar emas kultivasi adalah produk jalan surga. Sosok emas dapat menghancurkan jalan surga. Lalu tingkat kultivasi apa yang dia miliki? Orang-orang di seluruh negeri menjadi gila, mereka tidak sabar untuk mengetahuinya. Mereka lebih ingin tahu siapa orang itu di daftar emas kultivasi yang baru diurutkan besok. Tinggal di kota mana? Pada saat yang sama, pihak berwenang juga bertindak. Karena mereka mendapat berita yang sangat penting, Universitas 5 Jalan Nasional. Asrama pria, kau merasakan kekuatan yang melonjak di tubuhmu, hanya merasa nyaman di sekujur tubuh. Memiliki kekuatan ini, kau merasa diri tak terkalahkan, membuka pintu kamar mandi. Kau melihat Wang Zihan linglung di dekat balkon, dan bertanya, ada apa denganmu, sial, saudara Yuan, kau seharusnya tidak pergi ke kamar mandi. Wang Zihan meraih bahumu dan menunjuk ke langit, kau tidak melihatnya. Ada sosok emas yang menghancurkan daftar emas kultivasi dengan satu tamparan, aku menyerah. Siapa orang itu sebenarnya? Terlalu keren, kau tersenyum dan mengangguk.
Orang itu memang keren. Aku sudah menjadi penggemarnya. Wang Zihan menghela napas dengan gila. Sial, kapan aku bisa memiliki kekuatan tingkat ini? Akan ada, semuanya akan ada, kau menepuk bahunya. Dalam hati berkata, cukup membual, dan itu akan ada, tetapi aku yang memilikinya. Setelah sosok merah keemasan menghilang, seluruh gedung asrama menjadi benar-benar berisik. Semua siswa berdiskusi tentang sosok emas itu. Sial. Sosok emas itu sangat tampan. Leng Fei menghancurkan daftar emas dengan satu telapak tangan. Terlalu hebat. Terjebak dalam kematian. Melihat penampilannya, dia tampak seperti pemuda. Saya kagum. Mengapa aku tidak bisa? Saat semua orang dengan panik berdiskusi di asrama, pengumuman sekolah berbunyi. Seluruh siswa, seluruh guru, segera berkumpul. Semua ke lapangan bermain. Pihak berwenang telah menyelidiki dengan jelas. Kita harus segera bereaksi. Bersiaplah sepenuhnya. Mendengar pengumuman itu, semua orang terkejut. Aliansi keluar ke lapangan sekolah untuk berkumpul. Segera, semua siswa berkumpul di lapangan. Pada saat yang sama, para guru dengan kekuatan besar melihat bahwa siswa dan guru sudah lengkap. Kepala sekolah kemudian mulai berbicara. Setelah penyelidikan resmi, insiden daftar emas ini adalah perubahan dunia menjadi kuning, tidak terkendali. Jadi kita harus menghadapi dengan semangat 100%. Basa-basi banyak, baru kemudian sampai pada intinya. Menurut penyelidikan, dalam 4 atau 5 jam setelah daftar emas menghilang, sebuah peristiwa akan terjadi secara bersamaan di seluruh negeri. Peristiwa pahit acak. Untuk melindungi keselamatan siswa, mohon semua untuk tetap di lapangan. Jika ada situasi yang tidak terduga, guru sekolah akan turun tangan untuk membantu peristiwa pahit acak. Alis Anda berkerut. Segera menunjukkan jiwa ilahi Anda, mengikuti kampung halaman pedesaan. Menggunakan kekuatan jiwa ilahi Anda. Pada tubuh ibumu, buat batasan. Dengan perlindungan kekuatan jiwa ilahi Anda. Bahkan jika dunia meledak, ibumu akan baik-baik saja. Nyonya Li Suemei yang sedang mencuci pakaian. Hanya merasa tubuhnya tiba-tiba menjadi ringan. Pinggang tidak sakit lagi, kaki tidak pegal lagi. Tubuh yang sakit karena bekerja keras untuk keluarga juga menjadi ringan. Dia berbisik aneh. Tetapi tidak banyak menanggapi. Melihat ibumu yang tubuhnya ringan dan ekspresinya santai, Anda tersenyum dan tidak berlama-lama. Jiwa kembali. Anda melihat ke arah Wang Zihan di samping dan berkata dengan pelan. Nanti kalau terjadi sesuatu, jangan lari sembarangan. Tetap di sisiku. Wang Zihan memelototi Anda. Tangkap rumput. Ini seharusnya aku yang mengatakan padamu. Tepat pada saat ini. Mengulangi suara. Dong dong dong. Hanya mendengar 3 suara aneh meledak di kehampaan. Seluruh dunia menjadi sunyi. Ekspresi Anda tidak berubah saat melihat. Anda mendengar suara ini dengan sangat jelas. Seperti suara detak jantung. Tepat ketika semua orang di lapangan bingung, tiba-tiba seseorang berseru. Fang Zheng, ada apa denganmu? Sebuah teriakan. Semua orang dengan aneh melihat ke arah sana. Di sana, kulit seseorang berubah menjadi ungu kehitaman. Dia berbaring di atas seseorang, menggigit dengan gila. Fang Zheng, aku ingat dia. Dia dikatakan memiliki hati yang gelap sejak dia masuk sekolah, jadi dia tidak punya banyak teman. Kenapa dia tiba-tiba menjadi seperti ini? Wang Zihan di samping terkejut. Setelah mengamati dengan seksama, kau tiba-tiba menyadari. Banyak orang di seluruh lapangan mulai berubah. Tubuh mereka secara bertahap berubah menjadi ungu kehitaman. Kekuatan mereka meningkat dengan gila-gilaan. Dan kau menyadari. Orang-orang yang berubah ini memiliki satu kesamaan, hati mereka gelap. Harus dipahami dengan jelas agar tidak mempengaruhi semua orang. Hati-hati semuanya. Cepat jauhi orang-orang yang hatinya gelap dalam kehidupan sehari-hari. Suara aneh sebelumnya akan memperkuat kegelapan di lubuk hati mereka, yang menyebabkan orang-orang yang berubah itu mendengar suaramu. Semua orang mulai berkelompok untuk melawan orang-orang yang berubah. Pada saat yang sama, orang-orang kuat di sekolah juga mulai bertindak. Hanya saja mereka harus membersihkan orang-orang kuat yang berubah terlebih dahulu. Benar, beberapa guru juga telah berubah. Melihat ini, kau melihat sekeliling dan dengan cepat meraih Wang Zihan. Wang Zihan sudah baru saja akan menghindar. Sebuah tangan menyambar melewatinya dan meraih leher orang yang berubah di belakangmu. Dengan sedikit kekuatan di tangannya, dia langsung menghancurkan tulang itu. Orang yang berubah itu langsung jatuh ke tanah. Kak Yuan, kau adalah kakakku. Wang Zihan sangat gembira. Jangan bercanda. Perhatikan baik-baik kekuatan orang-orang yang berubah itu. Sepertinya naik 1 tingkat. Hati-hati. Setelah mengatakan itu, kau mulai berkeliaran di antara kerumunan di lapangan. Orang-orang ini benar-benar gila. Benar-benar tidak bisa dibangunkan. Kau membunuh setiap orang yang kau lihat, dan semuanya sangat kejam. Wajahnya pucat. Guru di sana hampir selesai menanganinya. Guru cantik Chu Youwei. Segera dia melihat ke lapangan dan terkejut menemukan bahwa situasi di lapangan masih bisa diterima. Segera, dia memperhatikan kekuatan adik laki-laki ini. Sudah melampaui transformasi spiritual,
kan? Guru Chu, Guru Wang, ayo kita kalahkan. Kamu bantu anak-anak dulu. Mendengar ini, Chu Youwei melihat ke tanah. Rekan kerja yang disergap. Dia menonton pertunjukan. Guru ini dia kenal. Pernah mengejarnya. Terlihat orang yang sangat ceria. Tapi siapa sangka? Malapetaka tiba. Orang pertama yang dilahap oleh malapetaka ternyata adalah dia. Hatinya gelap. Dia memang pantas mati. Chu Youwei terhadap Wang Fang ini tidak memiliki sedikit pun simpati. Tubuhnya ringan seperti burung layang-layang. Dia dengan cepat melompat ke lapangan olahraga. Bersama denganmu membunuh para mutan itu. Di sisi lain, di dalam gua terpencil. Bau darah yang menyengat. Di dalamnya penuh dengan tulang belulang. Melihat ukuran tulang. Seharusnya tulang para gadis muda. Setidaknya ada lebih dari 20. Di sini. Tepatnya tempat persembunyian Xiao Jibo. Setelah 3 pancaran bintang terdengar, tubuh Xiao Jibo yang menua juga mulai berubah. Otot-otot menonjol. Pembuluh darah ungu. Seperti cacing tanah. Bergerak di sekujur tubuhnya. Saat ini. Seluruh dirinya sangat menakutkan. Hanya saja, berbeda dengan mutasi biasa. Dia saat ini masih sadar. Mampu mengendalikan tubuhnya. Karena mutasi tubuh. Luka beku es yang dia derita sebelumnya. Sembuh seketika saat ini. Bekas luka menghilang tanpa jejak. Xiao Jibo membuka matanya yang merah darah. Melihat keluar gua. Mendengar jeritan mengerikan yang datang dari luar. Sudut mulutnya merekah hingga ke telinga. Zaman kekacauan telah tiba. Era milikku akhirnya tiba. Mu Wan King. Tunggu aku minum ratusan darah gadis muda lagi. Aku secara pribadi akan membalas dendam kepada di sisi Universitas Tariboli. Setelah kerja sama kamu dan Chu Youwei dan yang lainnya. Dengan cepat, semua mutan terbunuh. Pertempuran berakhir. Senjata pun tidak dibawa. Chu Youwei terengah-engah. Melihatmu seperti ini. Chu Youwei tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Kamu tidak lelah? Aku. Kamu menggunakan energi spiritual untuk membersihkan darah di tanganmu. Gelengkan kepala. Lumayanlah. Hanya pemanasan saja. Mendengar ini, Chu Youwei sedikit tercengang. Diriku ini adalah ahli alam Ming Dao yang mengendalikanku, dan jika dia tidak salah ingat, monster yang kau bunuh sepertinya lebih banyak darinya. Chu Youwei menyeka keringat di dahinya, matanya menunjukkan keanehan. Menatap Su Yuan yang bahkan tidak terengah-engah di sampingnya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, adik kecil. Kekuatanmu lumayan, tingkat kultivasimu apa? Melihat guru wanita cantik berkacamata di depannya. Merasa penasaran padaku, Su Yuan menjawab dengan santai, prasasti. Prasasti? Chu Youwei sedikit tidak percaya, diriku adalah penguasa Ming Dao. Membunuh monster bahkan tidak sekuat prasasti? Kau sangat hebat, di usiamu aku bahkan belum mencapai prasasti. Lumayan hebat. Setelah mengatakan itu, kau bersiap untuk pergi. Sebagai seorang ahli film dan televisi biasa, kau sekarang bersiap untuk kembali tidur siang. Saat ini, Chu Youwei tiba-tiba menghentikannya. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Su Yuan, punya pacar. Kau berkata tanpa menoleh. Chu Youwei terdiam. Kalau hanya menyebut nama, kenapa harus menambahkan punya pacar? Apakah dia guru? Apakah dia akan menyukai seorang siswa? Sungguh. Namun, Su Yuan memang cukup tampan. Kembali ke posisi sebelumnya. Wang Zihan sedang mencarimu. Setelah melihatmu, Wang Zihan langsung memelukmu. Kak Yuan, ini pertama kalinya bagiku. Kapan kau menjadi begitu hebat? Monster dipukul mundur dengan satu pukulan. Mungkinkah kau sudah berada di tingkat kultivasi Dongtian? Brengsek, kau dengan kesal mendorong Wang Zihan menjauh. Kenapa pria bau sepertimu memelukku? Begitu meremehkanku? Aku ini prasasti. Mendengar ini, mata Wang Zihan langsung melebar. Sialan. Luar biasa. Dia memeluk lenganmu, Kak Yuan. Aku akan mengikutimu mulai sekarang. Jika kau menyuruhku makan kotoran, aku tidak akan makan dedak. Kau tertawa. Bukankah kau bilang dirimu adalah Immortal Venerable dari 5 Dao? Kenapa memeluk pahaku? Wang Zihan dengan malu-malu melepaskan lengan Su Yuan, berpura-pura sombong dan berkata, aku berbaik hati membiarkanmu menikmati perlakuan seorang ahli. Kau benar-benar orang yang tidak tahu berterima kasih. Tadi aku malas bergerak. Aku akan bergerak, satu tamparan saja, monster-monster ini akan mati dalam hitungan menit. Mengerti? Terdeteksi seseorang membual, selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan keterampilan, kontrol presisi aura spiritual. Setelah mendengarnya, hatimu bersuka cita, sungguh saudara baikku, bualkan lebih banyak. Kau melirik keterampilan yang dibawa sistem, kontrol presisi aura spiritual, yang dapat secara akurat mengendalikan setiap helai aura spiritual. Mengarahkan aura spiritual untuk penggunaan maksimal. Misalnya, ada sekelompok orang di ruangan sempit. 10 monster. Tuan rumah meledakkan aura spiritual, dapat secara akurat mengendalikan aura spiritual. Membunuh monster tanpa melukai manusia sedikit pun. Kau sedikit mengangguk. Keterampilan ini lumayan. Saat membunuh monster nanti,
Kau bisa melepaskan aura spiritual tanpa rasa khawatir. Tanpa khawatir melukai orang tak bersalah. Setelah membunuh monster, suara kepala sekolah terdengar di radio. Baiklah, teman-teman siswa yang terkasih, kalian bisa kembali beristirahat. Semua orang tidak perlu terlalu khawatir tentang perubahan dunia, ikuti saja pengaturan, tidak akan ada masalah besar. Mendengar ini, Wang Zihan, si Udik sudah mati? Tidak akan ada masalah besar? Membohongi siapa? Ayo pergi. Ini adalah peristiwa tingkat bencana alam, kita orang kecil ini harus mengikuti arus. Tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kau selangkah lebih maju menuju kantin. Tiba di kantin. Tempat ini dilindungi dengan baik, tidak ada mutan yang muncul. Kau dan Wang Zihan masing-masing memesan seporsi ayam dinasti Tang. Mencari tempat dengan televisi untuk duduk. Wah, nikmatnya. Benar saja, makan nasi lebih nikmat daripada makan. Wang Zihan makan dengan lahap, seperti babi makan. Kau makan sambil. Televisi yang tergantung di atas kepala. Di televisi, orang-orang resmi sedang berbicara. Orang-orang dari militer berdiri berjajar di belakang orang yang berbicara. Postur mereka yang perkasa. Memberikan perasaan yang sangat dapat diandalkan. Kau mendengarkan dengan santai dan menemukan bahwa hal-hal yang diumumkan oleh pemerintah. Hanya ada 3 hal. Hal pertama, setelah diverifikasi oleh ahli misterius dari pemerintah. Ilusi untuk menghapus suara merah dan imut dari benak orang-orang negara naga adalah benar-benar nyata. Pemerintah berharap semua orang tidak panik, jangan takut, semua juga hidup semua orang. Pada saat yang sama, saya juga berharap mereka yang ada di daftar emas kultivasi. Dengan pengetahuan, bergabunglah dengan tentara dengan penuh semangat untuk melindungi makhluk hidup di dunia dan menyelamatkan mereka dari bencana. Pejabat daerah juga mengumpulkan orang-orang yang antusias untuk membentuk pasukan penjaga perdamaian. Di atas tubuh yang hancur, hal kedua adalah mencegah beberapa orang memanfaatkan kekacauan untuk mempraktikkan seni jahat. Pejabat itu telah mengirim Dewi Perang Naga, Wan King, untuk memburu semua penjahat yang melarikan diri. Semua orang diundang untuk melaporkan secara aktif. Mereka yang laporannya benar akan diberi hadiah. Darah memelihara ruangan. Adapun hal ketiga, itu sangat sederhana. Anda melihat potret emas berekor merah Anda sendiri di layar, sedikit tidak bisa berkata-kata. Bukankah aku hanya marah dan menghancurkan daftar emas kultivasi? Apakah perlu untuk memobilisasi? Orang-orang di seluruh negeri mencariku. Saat ini, Wang Zihan di samping. Juga melihat sosok emas di layar. Dia melihatnya lagi dan lagi. Hei, Saudara Yuan, sosok emas ini. Mengapa tubuhnya agak mirip denganmu? Kau sedikit panik, tetapi kau masih menenangkan diri. Tapi tubuh seperti ini, seluruh dunia. Sebagian besar remaja sama. Oke, Wang Zihan mengangguk. Melihat sosok emas di layar, orang ini sangat kuat. Dia menghancurkan daftar emas Dao Surgawi dengan satu telapak tangan. Aku benar-benar ingin tahu identitas orang ini. Aku juga. Anda tidak bisa tidak setuju dan menjawab. Saat Anda dan dia mengobrol, pacar daring Anda, Shen Youchu, mengirim pesan menanyakan bagaimana situasimu sekarang. Dia aman di sana. Anda menjawab kepadanya ketika Anda melihat ini. Senang mendengarnya Anda baik-baik saja. Aku aman di sini. Mengapa Anda tidak kembali ke sekolah? Lebih aman di sekolah. Anda berpikir sangat jernih. Sekarang Anda adalah kaisar abadi-abadi, satu-satunya orang kuat di dunia ini. Shen Youchu tinggal di sisimu. Lebih aman daripada di rumah. Shen Youchu melihat informasi ini. Otak kecil yang cerdas dengan cepat memikirkan kemungkinan. Kakak subainya mungkin berada di dekat sekolah, jadi dia mengatakan sekolah itu lebih aman. Shen Youchu sudah sepenuhnya percaya padamu. Jadi apapun yang kau suruh dia lakukan, dia akan melakukannya. Baiklah, tunggu Tim Wei Hi membersihkan paramutan di dekat sini. Aku akan segera kembali ke sekolah. Patuh sekali, senyum muncul di wajahmu. Melihat Shen Youchu yang imut di ponselmu, kau teringat wajahnya yang dingin biasanya. Perbedaan ini, apakah terlalu bagus? Setelah mengobrol sebentar, kau tiba-tiba teringat satu hal, bayangan psikologis yang pernah ditinggalkan oleh si brengsek pada sayang Shen Youchu Mu. Sepertinya gelombang negatif belum mati. Setelah keluar dari Sitang, Su Yuan mencari sudut. Mulai menggunakan batu dewa untuk mencari suara gelombang negatif. Gelombang negatif ini tidak boleh dibiarkan. Itu adalah malapetaka tersembunyi, harus dibunuh secepatnya. Pada Kaisar Abadi-Abadi. Wan King yang naik turun melihat gelombang negatif setengah manusia setengah monster di depannya. Matanya yang biru es penuh dengan kebencian. Dia tidak pernah menyangka gelombang negatif yang sebelumnya dikejar dan dipukulinya. Benar-benar tumbuh ke titik ini dalam waktu yang singkat. Melihat Tong Pao yang mati dan terluka parah di sekitarnya. Wan King merasa sedikit sulit untuk mengambil keputusan untuk sementara waktu. Pasti tidak mungkin untuk menang jika bertarung. Jika berkompromi. Bukankah Tong Pao ini pasti akan mati? Tetapi jika dia tidak melarikan diri, dia sendiri mungkin mati di sini. Gelombang negatif menjilat darah di tangannya, melihat Wan King yang bertubuh sangat bagus, sudut mulutnya terbelah.
dan berkata sambil tersenyum, "M.Yuan King, ku beri kau pilihan. Bagaimana kalau mengakui kekalahan dan menjadi budak wanitaku? Selama kau setuju, aku akan membiarkan sampah-sampah ini pergi." Mendengar kata-kata gelombang negatif, ekspresi dingin M.Yuan King tidak berubah sama sekali. Penghinaan verbal semacam ini sama sekali tidak berpengaruh pada hatinya yang dingin. Tetapi Tim Wei Hee di samping yang tangan dan kakinya patah tidak bisa menahan diri dan memilih untuk langsung mencaci maki. "Hei, bajingan ini, apa yang kau katakan?" Kata-kata kotor keluar dari mulut anjing. "Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menyentuh dewa perang negaraku. Saudara-saudara, berjuang dengannya, jangan membuat dewa perang MU kesulitan." Pria parubaya di tanah. Zhan Lingxiang tang di tubuhnya menggunakan satu tangan dengan hati-hati untuk menopang tubuhnya. Menopang wajahnya yang penuh dengan lumpur dan darah, seperti hantu yang merangkak keluar dari neraka. "Saudara-saudara, kita lawan dia sampai mati." Tim Wei Hee di samping juga bangkit dari tanah, dengan luka di sekujur tubuh. Meskipun begitu, mereka masih memilih untuk menyerang monster yang mengandalkan penyerapan esensi dan darah wanita untuk meningkatkan kultivasinya. Melihat mereka yang menyerangnya, Xiao Jibo merasa senang. "Hahaha. Konyol, sungguh hal yang konyol. Berapa banyak uang yang kau dapatkan sehari?" Meski diejek seperti itu oleh Xiao Jibo, ekspresi Tim Wei Hee tetap tidak berubah. Sebagai seorang prajurit, ada hal-hal yang tidak bisa diukur dengan uang di hati mereka. Melindungi ribuan rumah adalah tugas mereka sebagai prajurit, bahkan jika mati. Mereka tidak akan ragu. Jika ada keluarga besar, barulah ada keluarga kecil. Dewa Perang MU. "Pergi duluan, kami akan menahannya." Pria parubaya itu mengulurkan satu-satunya lengannya. Dia mengumpulkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya di tangannya. Serangan ini, dia pasti akan mati. Tetapi jika dia bisa menahan Xiao Jibo sejenak, maka itu sepadan. Mencari kematian, ekspresi Xiao Jibo menjadi dingin, dan dia melambaikan cahaya merah darah dengan bakhan. Kecepatan cahaya darah sangat cepat. Sebelum Wang Xing dapat bereaksi, satu-satunya lengannya dipotong. Sebelum dia bisa bereaksi, sosok Xiao Jibo sudah tiba di sisinya, mengulurkan tangan untuk meraih. Melihat cakar yang semakin dekat, cahaya di mata Wang Xing berangsur-angsur menghilang. Kali ini dia pasti akan mati. Tepat pada saat genting ini, M.Yuan King akhirnya bergerak. Tubuhnya secepat panah, berubah menjadi cahaya berdarah. Dia menyerang celah yang diekspos Xiao Jibo dengan kecepatan yang sangat cepat. Xiao Jibo merasakan bahaya, dan hanya bisa menyerah membunuh Wang Xing dan menghindarinya. Wanita yang sangat tenang. "Jika kultivasiku masih seperti sebelumnya, mungkin aku benar-benar akan tertipu olehmu." Xiao Jibo menghindar. Serangan M.Yuan King, lalu lengannya seperti tidak bertulang, berubah menjadi cambuk daging dan menghantam dengan keras. Menghantam pinggang M.Yuan King, membuatnya terpelanting. Terdengar suara. Seteguk darah menyembur dari mulutnya. Dewa Perang MU. Mata Wang Xingmu membelalak, "Jangan berteriak, kau akan mati lebih cepat darinya." Xiao Jbe benar-benar mengangkat tangannya untuk membelah Wang Xing, tetapi tepat ketika tangannya hendak menyentuh perut Wang Xing, gerakannya berhenti tiba-tiba. Wang Xing sudah siap untuk mati. Tetapi rasa sakit itu tidak datang. Apa yang terjadi? Melihat ekspresi mengerikan di depannya, Xiao Jbe berhenti tiba-tiba. Wang Xing bingung. Apakah dia dihentikan oleh waktu? Bahaya tiba-tiba menghilang, dan tubuh Wang Xing langsung terlepas dan duduk di tanah. Terengah-engah, "Siapa kamu?" Tepat ketika Tim Wei Hee kecil berspekulasi, suara MUWNKNG tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, Tim Wei Hee kecil segera melihat sekeliling dengan waspada. Tetapi tidak menemukan siapapun. Dengan kebingungan, mereka menatap MUWNKNG. Tetapi menemukan bahwa matanya yang biru es menatap langit. Di langit, Tim Wei Hee kecil melihat ke langit dan segera melihat sosok emas. "Itu senior. Dia di sini untuk menyelamatkan." Melihat ini, ekspresi Tim Wei Hee kecil tiba-tiba tenggelam. Apakah orang ini teman atau musuh? Tepat ketika Tim Wei Hee kecil berspekulasi, MUWNKNG berbicara, "Jangan bergerak. Dia adalah orang yang menghentikan Xiao Jbe tadi. Dia adalah penyelamat." Mendengar kata-kata MUWNKNG, ekspresi waspada Tim Wei Hee kecil langsung mengendur. Musuh dari musuh adalah teman. Tidak peduli siapa dia, setidaknya sekarang. Dia tidak berniat menyerang. Dan sebuah pertanyaan muncul di benak semua orang. Menghentikan Xiao Jbe dalam sekejap, seberapa tinggi kultivasi orang ini? "Senior, terima kasih atas kebaikanmu menyelamatkan hidupku." Reaksi Wang Xing sangat cepat. Dia hampir tidak ragu dan langsung berlutut. Dia hanya punya satu pikiran. Orang ini telah menyelamatkan semua rekan seperjuangannya. Melihat ini, yang lain juga dengan cepat berlutut bersama. Berseru serempak, "Terima kasih senior atas kebaikanmu menyelamatkan hidup kami." Kau melambaikan tangan dengan santai di ketinggian, menegakkan semua orang di tanah dan berkata dengan ringan dengan suara yang tak terduga, "Hanya sedikit usaha dan tidak perlu terlalu banyak formalitas."
Tentara menjaga negara adalah orang-orang baik, kau secara alami tidak mungkin membiarkan mereka mati. Melihat luka mengerikan di tubuh Tim Wei Hi kecil. Kau melambaikan tangan lagi, dan aliran energi spiritual mengalir ke tubuh semua orang dalam sekejap. Luka yang mengerikan itu langsung sembuh, bahkan lengan Wang Xing yang putus tumbuh kembali dari ujungnya. Melihat pemulihan yang terjadi pada diri mereka sendiri, anggota Tim Wei Hi terkejut, wajah mereka penuh sukacita. Terima kasih, Tuan. Tim Wei Hi mengucapkan terima kasih serempak. Bukan masalah besar. Kalian melindungi negara, seharusnya aku yang berterima kasih pada kalian. Kata-katamu ini tidak sopan. Di dunia kebangkitan energi spiritual ini, kamu bisa tumbuh dewasa dengan selamat, tidak lepas dari perlindungan para tentara ini. Mendengar kata-katamu, Tim Wei Hi merasa tersanjung. Mereka dipuji oleh seorang tokoh besar. Siapa yang tidak bersemangat? Kamu mengalihkan pandangan, melihat Yuan King. Sambil menyapa, Yuan King, Dewi Perang Negara Naga. Halo, siapa kamu? Mata dingin Yuan King menatapmu. Untuk pertama kalinya ada fluktuasi emosi. Bukan karena hal lain, tetapi karena dia tidak bisa merasakan tingkat kultivasi spesifik orang ini. Untuk situasi ini, hanya ada dua kemungkinan. Pertama, pihak lawan tidak memiliki tingkat kultivasi apapun. Tapi jelas, kemungkinan pertama sama sekali tidak mungkin. Maka, hanya ada kemungkinan kedua. Tingkat kultivasi pihak lawan jauh melampaui dirinya. Melihat Yuan King yang mulia dan dingin. Dia juga sedikit tertarik, berkata, daftar emas kultivasi seharusnya menjelaskannya dengan sangat jelas. Kamu adalah yang kedua. Kekuatanku lebih kuat darimu. Lalu, siapakah aku? Bukankah sudah jelas? Tim Wei Hi di samping berseru, ternyata Tuan Mu Rongsue. Tidak, tidak mungkin. Dia sama sekali bukan Mu Rongsue. Yuan King di samping langsung membantah. Dia menatap sosok emas di langit, semakin dilihat semakin familiar. Bukan Mu Rongsue. Wang Xing di samping sedikit bingung. Selain Mu Rongsue, siapa lagi yang memiliki bakat kultivasi lebih tinggi dari Dewi Perang Negara Naga? Siapa lagi? Baiklah, sudahlah. Kamu melihat perhatian semua orang tertuju pada identitasnya, jadi kamu tidak berniat untuk berlama-lama. Kamu melambaikan tangan, meraih Xiao Jibo yang hanya bisa menggerakkan bola matanya di tanah. Kalian tenang saja, aku hanyalah warga sipil biasa, tidak akan melakukan hal buruk. Xiao Jibo akan kubawa pergi. Aku punya sedikit dendam pribadi dengannya. Setelah selesai berbicara. Dengan membawa Xiao Jibo, kau menghilang seketika seolah-olah tidak pernah muncul. Yuan King bereaksi. Ingin menahan Su Yuan, tapi menyadari bahwa dia sama sekali tidak dapat menemukan jejak auramu. Tingkat kultivasi ini jelas di atas tingkat Tianxian. Di atas tingkat Tianxian? Mungkinkah? Yuan King dengan cepat teringat pada satu hal, yaitu orang emas yang sebelumnya menghancurkan daftar emas kultivasi dengan satu telapak tangan. Mungkinkah orang tadi benar-benar dia? Di sampingnya, Wang Xing juga menganalisis setiap kata-katamu. Dengan cepat, dia dengan tajam menyadari sebuah kalimat. Orang besar yang pergi itu memiliki beberapa dendam pribadi dengan Xiao Jibo, Dewa Perang Mu. Sepertinya aku telah menemukan beberapa petunjuk. Wang Xing memberitahu Yuan King analisisnya dan bertanya, bagaimana menurutmu? Jika kita bisa mencari tahu semua hal tentang Xiao Jibo, mungkin kita bisa menemukan kebenaran tentang orang besar itu. Alis Yuan King berkerut erat, dia mengangguk ringan. Pergi. Laporkan kepada Qin Lao, lihat bagaimana Qin Lao akan memutuskan. Ya. Mengapa tim berkemas dan dengan cepat pergi dari sini? Yuan King melihat ke posisi tempat Su Yuan tadi berada di udara, di mata birunya. Terlintas emosi yang berbeda. Itu juga anugerah penyelamatan nyawa. Tanpa berpikir terlalu banyak. Dia berbalik dan dengan cepat menjauh dari sini. Di sisi lain, Shen Youchu sedang menyiapkan barang-barang. Besok pagi, dia akan menyetir kembali ke sekolah, tetapi dihalangi oleh ayahnya. Alasannya adalah dia bertemu dengan orang-orang Xiao Jibo di luar. Tepat pada saat ini, pesan yang kau kirim membuatnya melihat keluar jendela, kejutan yang kau berikan padanya. Melihat pesan ini, Shen Youchu dengan cepat berbalik dan berlari ke dekat jendela, mulai mencari sosokmu. Namun, dia melihat Xiao Jibo yang tak terlupakan seumur hidup. Mendengar seruan putrinya, ayah Shen juga kebingungan, dan dengan cepat berlari kembali untuk memeriksa situasi. Kemudian, dia juga melihat Xiao Jibo di luar. Sial. Kenapa dia ada di sini? Ayah Shen ingin segera menarik putrinya pergi. Namun, Shen Youchu tidak bergerak, karena dia melihat itu. Sosok yang dia rindukan siang dan malam. Kau muncul di luar rumah dengan topeng iblis es dingin. Dan menoleh ke arah Shen Youchu di dalam rumah. Kak Subai miliknya. Apa yang akan terjadi? Shen Youchu sudah terpana. Shen Xin juga tampak sangat terkejut. Tidak mengerti apa yang ingin Subai lakukan. Saat ini, Xiao Jibo kembali sadar dari kekacauan. Begitu membuka mata, dia melihatmu, langsung malu dan membencimu. Itu kamu berani muncul di hadapanku. Satu-satunya pikirannya sekarang adalah membunuh pria bertopeng ini.
Hari itu, dia hanya selangkah lagi untuk menembus Taois abadi 5 alam. Tapi siapa sangka, pria bertopeng hantu ini tiba-tiba menyerangnya. Menyebabkan rasa malunya anjlok. Sampai sekarang belum pulih dari rasa malu. Kebencian sudah membutakan matanya. Dia berdiri dan menyalakan lampu. Membunuhmu. Kupikir. Dia bisa langsung membunuhmu. Tetapi detik berikutnya, seberkas cahaya keemasan menghancurkan putaran yang baru saja dia ulurkan. Jika tidak, akan ada suara ledakan ungu, dan kemudian jatuh ke tanah. Itu kamu. Mesin ini langsung membangunkan Xiao Jibo. Dia juga ingat apa yang terjadi sebelumnya. Saat berikutnya, dia ingin melarikan diri sampai mati. Pertempuran, masih ada kesempatan untuk bertahan hidup. Kata-kata dinginmu langsung memotong jalan keluarnya. Wajah Xiao Jibo berubah, dan akhirnya menyadari. Dia harus bertarung meskipun dia tidak mau. Aduh, Xiao Jibo mulai menyerangmu dengan panik. Dan kau perlahan-lahan mencabut, sedikit demi sedikit, memotong tubuhmu. Menjadikan kesengsaraan Xiao Jibo, kemerahan, ketidakberdayaan tanpa batas. Shenzing sudah terpana. Dia jelas ingat bahwa Subai hanya memiliki kekuatan Taois abadi 5 alam. Tetapi bagaimana dia bisa memperlakukan Xiao Jibo seperti monyet sekarang? Bagaimana mungkin? Di sampingnya, Shen Rouchu, yang awalnya memiliki bayangan psikologis tentang Xiao Jibo. Sekarang sudah benar-benar baik. Dia melihat kakak Subainya menginjak-injak Xiao Jibo, menggosoknya dengan panik. Bayangan psikologis telah lama menghilang. Penipu. Kau melihat monster di depanmu yang tidak bisa bergerak. Perlahan mengatur napas, langsung menampar Xiao Jibo, yang wajahnya penuh ketidakpercayaan, hingga mati. Ada kesedihan di tempat kejadian. Sehalan, kau melirik Shen Rouchu di dalam rumah, dan setelah melihat wajah kecilnya yang kemerahan, kau merasa lega dan pergi. Ayah, sekarang aku bisa pergi ke sekolah, kan? Shen Rouchu tidak sabar untuk pergi ke sekolah. Shenzing melihat mayat di luar dan menelan ludah. Mengangguk dengan kaku. Mungkin lebih aman bagi putrinya untuk berada di sekolah daripada bersembunyi di rumah. Setelah membunuh Xiao Jibo, kau perlahan kembali ke asrama. Sialan. Tuan besar, dari mana kau muncul? Wang Zihan memegang sebungkus tisu, terkejut olehmu. Melihat tisu di tangannya, ekspresimu aneh, dan bertanya. Apa kau tidak melakukan hal seperti itu tadi? Baiklah, aku baru keluar kau sudah melakukan hal seperti itu. Benar-benar menyebalkan, brengsek, jangan memfitnahku. Aku hanya membersihkan ingus, kata Wang Zihan sambil menarik tisu dan menyeka hidungnya dengan keras. Jangan bertanya tentang kualitas, aku hanya ingin tahu, bagaimana kau tiba-tiba muncul dari balkon? Terbang, aku kan Ming Wenji. Kau berjalan ke tempat dudukmu dan duduk. Meneguk beberapa teguk teh hong dingin. Terbang, ekspresi Wang Zihan aneh saat melihat ke balkon. Kau tidak bercanda, bukankah hanya Dewa Tari yang bisa terbang? Ming Wen. Ekspresimu senang, lalu menggelengkan kepala dan menghela nafas, dan berkata, bahkan tidak ingat aku juga tidak akan berbohong padamu. Sebenarnya, aku bukan Ming Wen, tapi Dewa Tari. Wang Zihan tidak percaya sama sekali, dan berkata, mana mungkin aku tidak tahu? Jika kau adalah Dewa Tari, aku ini Dewa Abadi. Terdeteksi seseorang membual. Selamat kepada tuan rumah karena mendapatkan kultivasi alam Dewa Abadi, sebuah kekuatan mengalir ke tubuhmu, tetapi, sama seperti setetes air jatuh ke laut, tidak menimbulkan riak sedikit pun. Kau menatap Wang Zihan. Mencibir dan menggelengkan kepala. Bisakah kau membual lebih besar? Kenapa kau tidak langsung menjadi penguasa alam semesta? Brengsek, aku bahkan belum pernah melihatnya bagaimana aku bisa membual. Wang Zihan memelototimu dengan tajam. Kau menunjukkan ketidakberdayaan. Itu benar, kau menggelengkan kepala dengan sedikit menyesal. Xuanji, mengambil makanan kura-kura dari samping, dan mulai memberi makan kura-kura kecilnya. Kau dengan bosan melihat kepala kura-kura kecil keluar untuk makan makanan. Saat ini, sebuah suara Hongmeng tiba-tiba memasuki pikiran mereka. Karena kultivasi hari ini. Daftar emas secara tidak sengaja pecah, menyebabkan hadiah tidak dapat diberikan tepat waktu, jumlah korban tewas nasional melebihi perkiraan. Oleh karena itu, besok pukul 12 siang, akan diadakan di setiap kota. Membuka alam rahasia, makhluk hidup manusia berusia 18 hingga 25 tahun dapat beroperasi. Mendengar suara ini, seluruh masyarakat menjadi bodoh, diikuti dengan omelan. Sial, kenapa begitu? Sebelumnya, usia tua mencari pekerjaan. Didiskriminasi tidak apa-apa, sekarang membuka alam rahasia juga tidak mengizinkan kita masuk. Di sisi sekolah, suara diskusi di asrama juga sangat besar. 18 hingga 25 tahun, mahasiswa kita menghasilkan 8 TL. Alam rahasia ini dibuka untuk kita, kan? Kita akan menghasilkan 8 TL, menjadi yang pertama di surga sudah di depan mata. Bodoh, bisakah kamu menggunakan otakmu? Kamu juga tidak melihat kekuatanmu sendiri. Aku dengar di sekolah lain ada orang kuat yang terkenal dan lembut. Jika kita bertemu dengannya, tidak dibunuh sudah bagus.
Aku ingat orang itu bernama Li Yiban. Diskusi di asrama, Wang Zihan di 520 dan kamu tentu saja juga mendengarnya. Mendengar nama Li Yi, hati Wang Zihan bergetar. Jangan sibuk berpikir. Yuan Ge, sebenarnya kamu tidak perlu banyak berpikir. Wanita seperti Liu Ruyan tidak pantas kamu rindukan. Kamu yang sedang berjuang bagaimana membuat kura-kura patuh. Kamu dengan wajah biru bertanya. Apa itu, Liu Ruyan? Di mana aku merindukannya? Berpura-pura. Masih berpura-pura. Kita sudah seperti saudara, jangan berpura-pura di depan saudara, oke? Wang Zihan menghela napas. Li Yi berusia 22 tahun dan sudah memasuki jenius Ming Wenjing. Orang dewasa yang baik. Kamu terdiam dan tanpa daya menjelaskan lagi. Aku bilang, aku benar-benar tidak merindukan Liu Ruyan. Dia suka kakak senior, silakan saja. Tidak ada hubungannya denganku. Masih berpura-pura. Pada hari kamu ditolak di depan umum. Kamu hampir menangis. Apa aku tidak bisa melihatnya? Itu karena aku tidak mengerti sebelumnya. Sekarang aku sudah lama melupakannya. Kamu menggoda kura-kura kecil dan berkata, apalagi, Shen Youchu sayangku 10.000 kali lebih baik dari Liu Ruyan. Aku merindukan asuransinya. Wang Zihan tertawa 2 kali. Lihat. Masih bilang tidak, lamunan siang bolong sudah mulai muncul. Wei Nian. Kamu tidak perlu menjelaskan lebih lanjut, orang ini pasti tidak akan mempercayaimu. Tentang masalah Liu Ruyan itu, kamu memang sangat sedih selama beberapa hari setelah putus. Lagi pula, kamu mengejarnya cukup lama, baru saja mendapatkannya dan belum sempat mengubah apapun, kamu sudah dicampakkan. Tapi siapa yang tidak sedih? Namun, sejak kamu mendapatkan kultivasi 5 dewa abadi. Dan pada saat yang sama ditembak oleh bunga sekolah Shen Youchu, kamu sudah lama melupakan Liu Ruyan karena Liu Ruyan benar-benar tidak bisa. Dibandingkan dengan Shen Youchu adalah bunga sekolah yang langka dalam 100 tahun, dan pada saat yang sama. Shen Youchu juga seorang wanita kaya kecil yang langka dalam 100 tahun, apalagi kepribadiannya. Selain itu, Shen Youchu bisa dikatakan setia padanya sampai mati. Patuh, hanya itu, apa yang bisa dibandingkan Liu Ruyan dengannya? Kamu menggelengkan kepala, tidak terlalu memikirkan tentang Liu Ruyan, tetapi mengalihkan pikiranmu ke rahasia besok, kamu pasti menginginkan semua hal bagus. Saat itu, berikan lagi harta Shen Youchu milikmu untuk memberimu sesuatu. Sempurna, adapun teman baik Wang Zihan, kita bicarakan nanti. Bertindak sesuai situasi. Kak Yuan, menurutmu apa hal bagus di alam rahasia? Wang Zihan duduk, aku hanya mendengar tentang alam rahasia, tetapi belum pernah memasukinya. Untuk ini, kamu menjelaskan, alam rahasia adalah reruntuhan yang ditinggalkan oleh zaman kuno. Setelah bertahun-tahun evolusi di dalamnya, segala sesuatu ada, pasti pil obat. Harta karun dari surga dan bumi, teknik kultivasi, dan senjata harta spiritual, beberapa memiliki kehidupan. Keempat hal ini tidak akan kurang, hampir setiap alam rahasia memilikinya. Setelah Wang Zihan selesai mendengarkan, dia mengangguk seolah mengerti. Jadi, apa yang disebut reruntuhan kuno? Kamu memelototinya, tidak mengatakan apapun, hanya mengatakan pil obat. Jika suatu pil dapat disimpan begitu lama, maka coba pikirkan, pil kelas apa ini? Wang Zihan tertegun sejenak, seolah terbangun oleh ucapanmu, tetapi dia tidak ingin mengakuinya, berpura-pura tidak peduli, berkata, Cih, jangan sebutkan, keluargaku memiliki pil yang dapat langsung menembus alam kesengsaraan selama beberapa tahun. Suara sistem berbunyi tepat ketika kamu ingin mengeluh tentang pil di alam rahasia. Ding, terdeteksi seseorang membual. Selamat kepada tuan rumah karena telah memperoleh 2 pil pencerahan mitos di rumah. Pil pencerahan mitos dapat mengubah orang biasa menjadi ahli di alam pencerahan secara langsung. Tanpa efek samping, kamu langsung terpana mendengar suara sistem. Ini juga bisa, Wang Zihan, kamu benar-benar teman baikku. Saat kamu terkejut, tiba-tiba ponselmu berdering. Ternyata ibumu yang menelepon. Begitu terhubung, suara Nyonya Li Suemei terdengar. Nak, sepertinya ada kejadian aneh hari ini. Beberapa orang di desa tiba-tiba berubah menjadi anjing serigala. Mereka menggigit orang di mana-mana. Bagaimana kabarmu di sana? Aku baik-baik saja di sini. Ibu, apakah kamu baik-baik saja di sana? Kamu mendengar suara aneh dari pihak Nyonya Li Suemei. Seperti suara anjing yang menggerogoti besi. Aku baik-baik saja di sini. Aku juga tidak tahu harus berbuat apa hari ini. Sepertinya aku tak terkalahkan. Nyonya Li Suemei berkata dengan nada tidak yakin. Kamu tertegun sejenak. Kata-kata yang sangat mendominasi. Seharusnya kamu yang mengatakan itu. Tak terkalahkan? Tak terkalahkan dalam hal apa? Tidak ada apa-apa. Hanya saja sekarang ada seorang pria murahan yang menggigit tanganku. Tapi dia tidak bisa menggigitnya dan aku juga tidak merasakan sakit. Kata-kata biasa dari Nyonya Li Suemei membuatmu terkejut. Apa-apaan ini? Kamu diserang dan masih sempat meneleponku? Nak, jangan khawatir. Aku sudah menelepon polisi. Mereka seharusnya segera kembali. Kamu menjawab. Berpikir sejenak,
Kamu berkata, aku punya teman di dekat desa. Aku akan menyuruhnya membantumu. Tanpa menunggu jawaban Nyonya Li Suemei, kamu langsung menutup telepon. Omong kosong apa itu? Tak terkalahkan memang tak terkalahkan, tetapi kamu tidak memiliki kekuatan serangan sama sekali. Apa gunanya? Kebetulan, di rumah. 2 pil pencerahan mitos telah terwujud. Berikan saja 1 pil kepada ibumu dan sisanya diberikan kepada sayangku Shen Youchu. Adapun teman baik Wang Zihan, dia harus menunggu. Bagaimanapun, dia bersamamu setiap hari dan tidak akan berada dalam bahaya. Jika Anda bertanya kepada seluruh dunia siapa orang yang paling aman, itu pasti Anda. Selain itu, Anda memiliki kartu truf yang lebih dalam. Wang Zihan tidak memiliki kekuatan. Itu sebabnya dia membual setiap hari dan memikul beban di pundaknya. Dengan kekuatan. Apa yang akan dia lakukan jika dia berhenti membual di masa depan? Setelah memahaminya, Anda memasukkan ponsel ke dalam saku Anda. Bangun dan pergi. Di sisi lain, di sebuah ruangan di sebuah desa kecil. 3 monster berpakaian preman dengan panik menyerang Nyonya Li Suemei. Tetapi serangan panik ini tidak dapat melukai Nyonya Li Suemei sama sekali karena di tubuhnya terdapat lapisan pertahanan berwarna emas pucat. Wang Hong, apakah kamu menelepon polisi? Mengapa belum ada yang datang? Nyonya Li Suemei berteriak ke dalam ruangan. Dia digigit oleh ketiga monster ini. Dia mengayunkan lengannya dan menggigitnya selama 2 atau 3 jam. Di dalam rumah, seorang bibi yang seusia dengan Nyonya Li Suemei menjawab, saya menelepon. Tetapi saya kira mereka sangat sibuk dan tidak dapat datang untuk sementara waktu. Anda bertahan sebentar lagi. Nyonya Li Suemei sedikit ingin memarahi ibunya. Saya yakin, jika bukan untuk melindungi Anda, aku pasti sudah pergi. Kalau begitu terima kasih banyak. Wang Hong tersenyum sinis. Mereka berdua adalah sahabat baik sejak kecil. Bahkan ketika Anda lahir, orang pertama yang menggendong Anda bukan ayahnya, tapi Wang Hong. Hanya itu. Dapat dilihat betapa baiknya hubungan mereka berdua. Omong-omong, apakah ada yang salah dengan Xiao Yuan? Saya menelepon dan bertanya tadi. Masih ada suara bermain game di sana. Nyaman sekali. Nyonya Li Suemei tidak ragu-ragu untuk mengeluh. Berhentilah berpikir liar. Anda masih memikirkan diri sendiri. Nyonya Li Suemei tidak dapat menghindari kesedihan. Hidup ini baik-baik saja. Tiba-tiba muncul alam semesta hantu. Dunia dalam kekacauan. Orang biasa tanpa kultivasi tidak akan memiliki kehidupan yang mudah di masa depan. Mendengar ini, Wang Hong menghela napas. Hiduplah jika Anda bisa hidup. Jika Anda tidak bisa hidup, pergilah dan mati lebih awal. Mendengar ini, Nyonya Li Suemei juga terdiam. Anda memasukkan pemandangan ini ke mata Anda di langit di luar, dan Anda juga menghela nafas ringan. Keluarga Bibi Wang Hong dulunya sangat bahagia, memiliki seorang anak laki-laki. Pada hari anak laki-laki itu lahir, Bibi Wang Hong mengundang seluruh desa untuk berpesta. Namun kemudian, karena kecelakaan mobil, keluarga bahagia ini langsung hancur. Dalam semalam, seluruh keluarga hanya menyisakan Bibi Wang Hong. Dia selamat sendirian. Menurut ibuku, awalnya, Bibi Wang Hong berencana untuk bunuh diri, tetapi karena aku akan segera lahir, Bibi Wang Hong takut ibuku mengalami kecelakaan saat melahirkan. Jadi dia tetap tinggal. Setelah aku lahir, Bibi Wang Hong tidak lagi berniat bunuh diri. Karena dia menganggapku sebagai pengganti putranya sendiri. Melihat kedua orang di bawah, kau punya ide tentang kepemilikan perisai mitologi. Tanpa banyak berpikir, kau terbang ke bawah dan dengan mudah membunuh 3 monster dengan satu gerakan. Aduh, siapa kau? Membunuh aduh, siapa kamu? Nyonya Li Suemei terkejut. Kau mengenakan topeng hantu di wajahmu dan berkata, aku teman putramu, datang untuk membantumu. Aduh. Apa aku tidak tahu? Dia memang begitu. Su Yuan terjepit. Baiklah, tidak usah dibahas lagi. Kau menjulurkan kepala dan menatap Wang Hong. Berkata, bibi itu, ayo pergi ke rumah Su Yuan bersamaku. Dia bilang ada barang bagus untukmu di rumah. Barang bagus? Bagaimana mungkin aku tidak tahu? Nyonya Li Suemei tampak bingung. Di bawah bimbinganmu, Nyonya Li Suemei dan Bibi Wang Hong kembali ke rumah dengan selamat. Setelah tiba di rumah, Su Yuan segera mulai mencari perisai mitologi. Di bawah kesadaran Kaisar Abadi, kau segera menemukan sebuah kotak di kamarmu. Melihat orang asing ini mengeluarkan sebuah kotak. Nyonya Li Suemei di samping kamarmu. Dia sering masuk untuk membersihkan. Dia membersihkan setiap sudut, tapi kenapa? Dia tidak pernah menemukan kotak ini? Sungguh tidak masuk akal. Melihat ekspresi ibunya, kau tertawa dalam hati. Di permukaan, kau tidak bereaksi sama sekali dan membuka kotak itu. Di dalamnya terbaring 2 pil biasa berwarna coklat. Dengan beberapa pola emas di atasnya, terlihat bagus. Tapi agak mirip kotoran. Ini apa, Ibu Li Suemei? Dia melihat dengan rasa ingin tahu. Kamu berpikir sejenak dan menjawab. Ini, aku dan Su Yuan bersama-sama menemukannya di dalam sebuah makam.
Pil yang ditemukan di makam Ibu Li Suemei. Menunjukkan ekspresi jijik. Ini barang kotor. Bukan barang kotor, tapi barang bagus. Kamu mengambil satu pil dan berkata jujur. Sebelumnya ada 4 pil di sini. Aku dan Su Yuan masing-masing memakan satu. Setelah memakannya, aku memiliki kekuatan alam dewa surgawi. Su Yuan sama sepertiku. Juga memiliki kekuatan alam dewa surgawi. Barang seperti ini jika dijual, setidaknya bernilai ratusan juta. Bernilai sangat banyak uang. Ibu Li Suemei terkejut. Dia tidak tahu konsep kekuatan alam dewa surgawi itu seperti apa. Dia hanya tahu. Kotak ekstrim 1, benar. Kamu mengeluarkan satu pil dan memberikannya kepada Ibu Li Suemei. Berkata, makan ini, kamu bisa mendapatkan kekuatan secara acak, semuanya di atas alam transformasi. Melihat pil di depannya, Ibu Li Suemei sedikit ragu. Berkata, lebih baik dijual saja. Memakannya juga tidak ada gunanya. Lebih baik sisakan uang untuk Xiao Yuan menikahi istri. Kamu sedikit tersentuh dan geli. Ini sudah saat seperti apa? Masih memikirkan soal menikahi istri? Uang saat ini tidak penting. Selain itu, Su Yuan sudah punya pacar di sekolah. Ibu Li Suemei dan Ibu Wang Hong. Terkejut mendengar ini dan segera bertanya, gadis dari keluarga mana? Bagaimana karakternya? Apakah wajahnya cantik? Su Yuan kembali terdiam. Dia berkata, sudahlah, jangan bahas ini dulu. Makan pilnya dulu. Setelah makan pilnya, aku akan memberitahumu. Mendengar ini, Li Suemei dan Wang Hong dengan senang hati memakan pilnya. Melihat pemandangan ini, kamu hanya merasa pusing. Nanti saja cepat kabur saja jika tidak tertangkap dan diinterogasi. Diri sendiri benar-benar penting setelah meminum pil Li Suemei dan Wang Hong. Merasakan tubuh yang nyaman, kamu mengingatkan Han 11 untuk duduk. Perlahan menyerap kekuatan obat, keduanya melakukan seperti yang diperintahkan. Han 11 mulai menyerap kekuatan obat. Dalam persepsimu kultivasi keduanya meningkat dengan cepat. Dan kekuatan ini masih membaik. Tubuh kedua orang yang sakit karena kelelahan melihat pemandangan ini kamu sangat senang. Lagi pula Ibu dan Bibi Wang Hong adalah 2 orang yang terbaik bagimu di seluruh dunia. Ketika kamu memiliki kemampuan kamu harus melindungi, kamu melihat sekeliling. Dalam hati sudah ingin kabur kalau tidak jika kamu tidak membongkar Shen Liuju. Kamu pasti tidak bisa pergi, kamu dengan ringan menekan tubuh Bibi Wang Hong. Melapisi dengan kekuatanmu untuk melindungi, sekarang mereka berdua bisa dikatakan orang terkuat di bawah surga. Paspor tak terkalahkan dan kultivasi terhadap imigrasi 5 dewa abadi pun merinding. Setelah melakukan semua ini, kamu tidak ragu-ragu langsung berteleportasi pergi. Sesaat kemudian keduanya menyelesaikan penyerapan kekuatan pil. Nyonya Li Suemei segera berdiri. Ingin menanyakan informasi pacarmu tetapi kamu sudah kabur. Di mana orangnya? Nyonya Li Suemei tidak sabar ingin tahu siapa pacar putranya yang bodoh. Seharusnya sudah pergi. Wang Hong di sebelahnya menjawab apa? Sudah berjanji untuk makan pil dan berkata bagaimana dia bisa kabur. Nyonya Li Suemei tidak bisa menahan amarahnya. Langsung mengeluarkan ponsel dan bersiap untuk meneleponmu. Sebaiknya jangan menelepon, saya yakin. Bahkan jika kamu bertanya, Xiao Yuan tidak akan memberitahumu. Wang Hong sangat mengerti karaktermu. Anak-anak tumbuh seperti ini memiliki rahasia sendiri, yang penting anak-anak aman dan sehat. Hati-hati pada monster, berhati-hatilah. Nyonya Li Suemei segera ingin melindungi Wang Hong. Dia mengulurkan tangan ingin menahan serangan monster. Namun siapa sangka begitu dia mengulurkan tangan, gelombang udara tak terlihat langsung menghantam monster itu, menghancurkan seluruh tubuhnya. Darah dan daging berceceran di mana-mana. Segera setelah Li Suemei menghubungi, Wang Hong juga melihat adegan ini, hatinya terkejut. Tiba-tiba memikirkan sesuatu, dia berdiri dan meniru mengulurkan tangannya. Gelombang udara terpancar di antara mereka, dan kemudian monster itu meledak. Ini adalah kultivasi, kan? Wang Hong meremas tangannya sendiri. Saat ini, dia tiba-tiba merasakan. Kedua wanita itu tertegun. Segera, keduanya menghubungkan ke 2 pil yang diberikan orang misterius sebelumnya kepada mereka. Apakah itu pil itu? Hampir pasti. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Keduanya saling pandang. Hampir secara bersamaan membuat keputusan untuk berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan menjalani hidup mereka dengan baik. Mereka berdua tidak bodoh. Tentu saja mereka tahu betapa menakutkannya hal itu tadi. Jadi, yang terbaik adalah tidak terlalu menyebarkan masalah ini. Agar tidak menimbulkan masalah, setelah memahaminya, Nyonya Wang Hong melihat ke arahnya. Tangannya menunjukkan ekspresi yang agak rumit. Dia pernah melihat kultivasi semacam ini sebelumnya. Sayangnya, dia tidak memiliki kualifikasi untuk berkultivasi. Jadi kecemburuan ini hanya bisa terkubur di dalam hatinya. Tapi siapa yang tahu? Hari ini, karena pil, dia benar-benar menjadi orang yang dia impikan. Haruskah kita menelepon dan bertanya pada Xiao Yuan? Li Suemei bertanya. Jangan. Wang Hong berbicara untuk menghentikannya. Dia berpikir dengan sangat komprehensif. Karena Xiao Yuan tidak mengatakannya, pasti ada idenya sendiri yang bisa kita lakukan.
adalah melindungi diri kita sendiri dan tidak menimbulkan masalah baginya. Itu benar juga. Nyonya Li Suemei mengangguk, matanya penuh dengan pikiran. Anak di keluarganya. Bukankah dia bodoh? Mengapa dia tiba-tiba memiliki hal yang begitu baik tanpa mengucapkan sepatah kata pun? Hei, anak itu sudah dewasa dan memiliki rahasianya sendiri. Nyonya Li Suemei memiliki pikiran yang rumit untuk sementara waktu, tetapi lebih dari itu. Dia bangga dengan putranya. Keesokan harinya, Suyuan bangun pagi-pagi dan pergi ke sekolah. Siaran membangunkanku, mohon semua siswa segera berkumpul di lapangan. Sekolah akan mengorganisir semua siswa untuk pergi ke alam rahasia di pusat kota. Karena kita tidak bisa tinggal diam, mohon semua siswa untuk memperhatikan.